Tes suara dulu ya. Apa suara saya sudah terdengar? Sudah cukup jelas berarti. Oke, oke baik. Eh, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk Mas-Mas dan Mbak-Mbak. Saya ucapkan terima kasih untuk hadir di acara Nanotalks dari Nanocenter Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa yang baru pertama kali ikut Nanotalks atau mungkin ada yang sudah tahu ya Nanotalks ini apa gitu. Jadi Nanotalks ini adalah acara rutinan berupa diskusi dari atau pemaparan materi dalam berbagai hal utamanya dalam bidang nanomaterial. Nah, kali ini kita sudah masuk ke episode ke-56. Ya, kali ini kita akan masuk ke episode 56 dan membawa tema sesuai judul yang sudah mungkin teman-teman atau mas-mas dan mbak-mbak baca di poster ya, yaitu adalah investigasi struktur kristal dan struktur lokal dari bahan dengan sistem perovskite, barium titanat, dan bismut ferit yang didoping dengan kalium monofanadat dan pengaruhnya terhadap sifat listrik dan sifat magnetnya gitu. Nah, jadi mungkin itu adalah gambar dari tema pada acara ini. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Di sini saya adalah Rati Amalia sebagai co-host pada acara Nanotalks ke-56 ini dan saya adalah salah satu staf di Nanocenter Indonesia. Nah, sebelumnya saya juga eh, tidak bergerak dalam sintesis perovskite ini ya, tapi untungnya pada acara kali ini kita akan dibersamai oleh pembicara kita, yaitu Dr. Farid Latif, yang ini mungkin saya izin share untuk CV-nya ya. Mana ini dia. Eh, mungkin bisa dilihat, sudah terlihat ya yang di share sini. Kayak apa sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, ini saya izin perkenalkan pembicara kita kali ini, yaitu Dr. Farid Latif. Beliau adalah lulusan dari S3 dari ITS, tapi sebelumnya menempuh pendidikan S1 di Universitas Pajajaran dengan jurusan fisika, lalu melanjutkan ke jurusan fisika material untuk master degree di ITS juga, lalu dilanjutkan dengan jurusan dan universitas yang sama untuk gelar doktornya gitu. Nah, beliau ini sekarang juga kebetulan sedang postdoc juga di Nanocenter Indonesia dan memang bergerak di bidang powder synthesis ya, salah satu bidang penelitian di Nanocenter Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke susunan acara, masuk ke inti acara, izinkan saya membacakan sedikit dari susunan acara Nanotalks kali ini. Pertama, tadi sudah ada pembukaan dan perkenalan untuk pembicara, kemudian nanti ada pemaparan materi, lalu ada sesi pertanyaan dan juga tidak lupa mungkin nanti untuk orang yang beruntung bisa mendapatkan eh, buku 300 ilmuwan nano ya dan voucher jasa penanoan. Jadi silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan kali ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya saya berikan kesempatan kepada Dr. Farid Latif sebagai pembicara acara Nanotalks ke-56. Monggo, Mas. Oke, terima kasih banyak Mbak Rati. Saya izin untuk share screen terlebih dulu ya. Ya, apa sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Mas. Dari saya sudah. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun terlebih dahulu. Untuk supaya kita lebih rileks dan lebih santai untuk mempelajarinya ya. Pergi ke pasar minggu membeli salak, tak lupa membeli oleh-oleh untuk sedia. Kepada Bapak, Ibu, dan eh, rekan-rekan, izinkan saya mengucapkan salam. Semoga di pagi hari ini kita semua bisa berbahagia. Oke, adapun untuk materi hari ini, insya Allah yang akan saya sampaikan adalah mengenai investigasi struktur kristal dan struktur lokal dari bahan dengan sistem perovskite
yaitu dengan kombinasi sistem barium titanat, BaTiO3 dan juga BiFeO3 yang didoping dengan KPO3 atau potasium panadat dan pengaruhnya terhadap sifat listrik dan sifat magnetnya. Jadi ini mungkin ada beberapa gambar yang memperlihatkan sekilas mengenai apa nanti sifat listriknya, sifat magnetnya, dan juga struktur dan struktur lokalnya. Yang pertama mungkin dari bahan perovskite. Bahan perovskite merupakan salah satu bahan yang menarik karena bahan ini mempunyai aplikasi yang banyak dengan struktur utama yaitu mempunyai rumus struktur AbO3, yaitu di sini untuk material perovskite pertama yang ditemukan khusus di sini oleh ahli mineralogi pertama yang menemukan CaTO3 yaitu Lev Perovsky. Di sini secara umum strukturnya adalah Ca menempati situs A, Ti menempati situs B, dan O-nya menempati situs oksigennya. Ini mungkin sekilas mengenai gambaran seperti apa struktur dari perovskite itu sendiri. Nah, kemudian di sini bahan perovskite, salah satu bahan perovskite yang secara umum digunakan untuk bahan ferroelektrik adalah barium titanat, di mana material ini mempunyai satu sifat khusus yaitu sifat ferroelektrik, di mana sifat ferroelektrik ini adalah kemampuan untuk menyimpan energi listrik karena adanya medan listrik dari luar. Adapun untuk strukturnya sendiri di sini untuk struktur dari temperatur 0 derajat hingga 130 derajat berstruktur tetragonal, di atas 130 derajat berstruktur kubik, di bawah 0 derajat berstruktur oktarombik, dan juga di bawah 90 derajat dia berstruktur rombohedral. Nah, di sini ini adalah contoh untuk struktur dari barium titanat. Adapun di sini temperatur operasionalnya di sini berada pada struktur tetragonal, yaitu hingga TC tertinggi atau temperatur Curie tertinggi untuk nanti sifat permitivitas relatifnya adalah di temperatur 130 derajat. Selanjutnya pada perkembangannya dari bahan ferroelektrik berbasis bahan perovskite ini sendiri terdapat PbZrTO3 atau disingkat sebagai PZT. Bahan ini memiliki keunggulan diantaranya mempunyai temperatur Curie yang lebih tinggi yaitu 250 derajat. Oleh sebab itu temperatur operasional dari PZT ini lebih tinggi dari BaTO3 dan juga terdapat kelebihan lainnya yaitu biaya operasional untuk pembuatannya yang lebih murah. Namun kelemahan utama dari bahan ini adalah adanya kandungan timbal yang dimana bahan ini merupakan bahan yang berbahaya dan telah dilarang oleh berbagai negara di dunia. Selanjutnya pada perkembangannya terdapat bahan lain yang berstruktur perovskite yaitu bahan BiFeO3 di mana bahan ini sendiri merupakan bahan multiferroik yang artinya dia bisa bersifat ferroelektrik dan juga bisa bersifat ferromagnetik. Adapun kelebihannya adalah mempunyai TC atau temperatur Curie yang relatif tinggi yaitu 830 derajat. Namun kekurangannya adalah bahan ini menghasilkan adanya secondary phase. Kemudian pada perkembangannya di sini terdapat kombinasi dari bahan bismut ferit dan juga barium titanat. Dengan kelebihan diantaranya adalah mempunyai TC yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan barium titanat yaitu sekitar 400 derajat Celcius. Namun kelemahannya adalah pada proses sintesis maupun sinteringnya nanti ini masih membutuhkan temperatur kalsinasi yang cukup tinggi yaitu 700 derajat Celcius. Oleh karena itu di sini dilakukan upaya untuk perbaikan dan juga pengembangan salah satunya adalah dengan menambahkan bahan perovskite dengan temperatur melting yang rendah yaitu KPO3 di mana KPO3 sendiri di sini mempunyai melting temperatur di sekitar 520 derajat dengan kelebihan yaitu mempunyai struktur yang hampir sama yaitu sama-sama perovskite dan juga mempunyai ionic radius atau jarak ionik dari atomnya yang hampir sama dengan bismut ferit maupun dari barium titanatnya. Sehingga diharapkan bahan ini dapat masuk ke struktur dari sistem BiFeO3 maupun dan BaTO3. Nah, selanjutnya di sini apa saja yang kita gunakan dalam penelitian ini? Salah satunya adalah berkaitan dengan struktur kristal yang dikarakterisasi dengan X-ray diffraction atau XRD. Di sini kita menggunakan sinar X atau X-ray, di mana X-ray itu sendiri merupakan salah satu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 1 Armstrong, di mana panjang gelombang ini kita dapat mengkarakterisasi atau melihat bagaimana struktur yang terdapat pada suatu material dari jarak antar atomnya berdasarkan prinsip difraksi.
Selanjutnya pada prinsipnya sendiri di sini, untuk XRD itu sendiri digunakan khususnya untuk melihat bagaimana struktur kristal yang terdapat pada suatu material, di mana kristal itu mempunyai susunan yang beraturan dengan menggunakan prinsip dari hukum Bragg, yaitu 2D sin theta sama dengan n lambda, di mana di situ nanti terdapat perbedaan dua tetanya yang menunjukkan interferensi konstruktif maupun interferensi destruktifnya, sehingga nanti didapatkan pola hasil XRD-nya. Sebagaimana contoh berikut, di mana di sini terdapat data hasil dari eksperimen dengan menggunakan X-ray diffraction. Dan setelah kita mendapatkan data difraksi ini, apa yang kita lakukan adalah kita mencoba mencocokkan antara data hasil eksperimen dengan database yang telah ada, khususnya di sini pada contoh barium titanat dengan COD number untuk database-nya adalah 1507756. Selanjutnya, setelah kita mencocokkan fase atau fase yang kita dapat dengan database, kita juga dapat melakukan proses Rietveld refinement, di mana Rietveld refinement ini bertujuan untuk nanti kita akan memfitting bagaimana struktur sampel dan juga instrumen parameter dari sampel hasil pengukuran dengan menggunakan XRD. Adapun alat perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk melakukan refinement ini, kita dapat menggunakan retika, bullfrog, Jesus, maupun Riten, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh hasil dari proses fitting atau proses refinement dengan menggunakan retika. Jadi kita melakukan fitting terhadap data hasil eksperimen kita dengan di sini harus memperhatikan figure of merit atau tingkat kecocokan berupa RP, yaitu R profile, RWP, RWP profile, GOF atau goodness of fitting, dan juga R Bragg-nya. Nah, selanjutnya setelah struktur kristal, kita juga di sini mencoba menganalisis lebih dalam dengan menggunakan analisis pada struktur lokalnya dengan menggunakan X-ray absorption spectroscopy atau XRS pada synchrotron light. Adapun synchrotron light ini sendiri merupakan salah satu gelombang elektromagnetik di mana di sini berasal dari partikel bermuatan dan yang bergeraknya adalah elektron yang bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya yang dibelokkan dengan magnetic field atau medan magnet. Sehingga nanti energi yang didapat dari elektron ini dapat digunakan untuk mengkarakterisasi dari material maupun bahan yang kita miliki. Adapun ini adalah salah satu skema yang terdapat pada synchrotron. Jadi pada synchrotron ini pada umumnya terdiri dari alat sebagai berikut. Yang pertama ada electron gun, linear accelerator, booster synchrotron, kemudian ada yang keempat adalah storage ring-nya. Nah, dari storage ring ini kita diarahkan pada masing-masing beamline, di mana masing-masing beamline mempunyai alat karakterisasi tersendiri, dan di sini yang saya gunakan adalah XAS atau X-ray Absorption Spectroscopy, kemudian di akhir terdapat Experimental Station. Nah, untuk lokasi pengujian dari X-ray Absorption Spectroscopy ini, saya melakukan beserta rekan-rekan melakukannya di SLRI atau Synchrotron Light Research Institute yang berada di kota Nakhon Ratchasima di sebelah utara Bangkok, Thailand. Adapun ini merupakan salah satu gambaran perangkat dari XAS, di mana di sini terdapat beberapa teknik pengukuran, diantaranya adalah transmitansi dan maupun fluorescence. Nah, untuk prinsip dasarnya sendiri, apa sih yang nanti kita akan lihat dari data SAS, khususnya di sini pada X-ray absorption near earth gas spectroscopy. Pada XANS atau di sini SENS, kita di sini dapat digunakan untuk melihat informasi mengenai keadaan oksidasi dari material yang kita punyai. Kemudian yang kedua adalah mengenai transisi dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi pada elektron, khususnya pada free edge dan juga edge-nya. Nah, adapun di sini pada edge-nya sendiri, di sini terutama bagi kita yang bergerak di bidang magnetik, ternyata ini berhubungan dengan adanya spin set configuration pada octahedron, khususnya di sini octahedron dari Fe. Jadi untuk SAS, data pengukuran SAS di sini saya menggunakan absorber Fe, dan di sini untuk masing-masing absorber itu mempunyai tingkat energi yang berbeda-beda. Kemudian di sini juga kita dapat melihat adanya pergeseran pada energi nol, di mana energi nol ini berhubungan dengan nanti keadaan oksidasi dari setiap sampel dengan yang kita bandingkan dengan keadaan standarnya, baik itu di sini pada Fe foil, FeO maupun Fe2O3-nya.
Nah, di sini untuk pre-edge-nya sendiri tadi berhubungan salah satunya dia dengan adanya konfigurasi dari susunan elektronnya, di mana di sini terdapat dua keadaan yang bisa tersusun atau susunan elektron pada keadaan 3D-nya, di mana di sini terdapat konfigurasi keadaan dasar berupa 5 elektron pada 3+ dan juga 4 elektron pada Fe4+. Dan di sini keadaan tereksitasi berarti dia terdapat 1 elektron tambahan dari kulit 1s ke 3D-nya, sehingga di sini dapat merubah susunan dari elektron berpasangan maupun elektron tak berpasangan dari keadaan tereksitasinya. Begitupun pula pada keadaan free-edge. Namun pada keadaan free-edge di sini elektron-elektron cenderung untuk dia tidak dia membentuk suatu istilahnya pada keadaan low spin pairing di sini elektron-elektron cenderung ingin berpasangan, berbeda dengan kondisi high spin pairing di mana elektron-elektron cenderung untuk tidak berpasangan. Nah, selanjutnya dari struktur lokal ini sendiri terdapat daerah ekstensi, yaitu extended absorption near fine structure, di mana daerah ekstensi ini merupakan daerah di mana tingkat energinya lebih tinggi dari daerah edge-nya. Dan di sini berguna untuk mendapatkan informasi mengenai jarak atom tetangga terhadap atom absorbernya dan juga mengenai perubahan struktural atau disorder yang terjadi pada material yang kita punyai. Nah, jadi prinsip dasar dari XLab ini sendiri juga menggunakan prinsip dari interferensi, baik itu konstruktif maupun destruktif, untuk mengetahui jarak antara atom absorber dengan tetangga terdekatnya. Nah, untuk perhitungan sendiri, untuk XLab ini menggunakan persamaan dasar seperti ini, di mana di sini terdapat beberapa faktor. Di antaranya adalah yang paling penting adalah mengenai SO kuadrat, di mana ini merupakan reduksi faktor dari adanya banyak multi elektron proses, dan juga di sini setelah kita mendapatkan fungsi dari K-nya, di mana K merupakan bilangan gelombangnya, kita bisa transformasi proyekan, tentunya di sini menggunakan software Athena dan Artemis, sehingga nanti kita mempunyai fungsi dalam bentuk R, di mana R ini sendiri mempunyai arti dalam jarak antara atom absorber terhadap atom tetangga terdekat. Yang di sini ada yang biru adalah atom tetangga terdekat pertama, kemudian yang ungu adalah atom tetangga terdekat kedua, dan yang hijau ini atom tetangga terdekat ketiganya. Jadi di sini kenapa disebut sebagai struktur lokal, karena di sini XLab maupun SENS ini hanya mendeskripsikan keadaan di sekitar atom absorber itu sendiri. Nah, kemudian untuk sintesisnya sendiri di sini terdiri dari 3 metode. Yang pertama metode kopresipitasi untuk prekursor barium titanat, metode Soldier autocombustion untuk bismut ferritnya, dan juga metode reaksi padat konvensional untuk potasium panadat atau KPO3-nya. Kemudian dari ketiga prekursor ini dilakukan pencampuran dengan menggunakan planetary bulk milling. Selanjutnya dilakukan karakterisasi TGA untuk mencari temperatur kalsinasinya. Dan di sini ternyata kombinasi bahan BiFeO3 dan juga barium titanat dan setelah didoping dengan barium KPO3 ini dapat menghasilkan temperatur kalsinasi yang lebih rendah dari kombinasi barium titanat dan BiFeO3 saja, di mana tadi kan di 700 kita bisa menurunkan hingga 600 derajat dan juga 550 derajat. Sehingga di sini ukuran partikel dari hasil kalsinasinya bisa direduksi menjadi mendekati ukuran nanometer. Kenapa itu penting? Karena itu berkaitan dengan temperatur sintering selanjutnya, di mana temperatur sintering yang berasal dari serbuk hasil kalsinasi yang dengan temperatur lebih rendah atau ukuran partikel lebih rendah bisa menurunkan temperatur sinteringnya juga, di mana temperatur sintering di sini dilakukan dari 950 derajat hingga 1100 derajat. Untuk selanjutnya dilakukan karakterisasi baik itu struktur, mikrostruktur, struktur lokal, sifat listrik, dan juga sifat magnetiknya. Baik, kini mungkin kita membahas mengenai hasil dari struktur kristal yang terdapat pada bahan dengan kombinasi barium titanat yang dominan atau TFP, di sini disingkat sebagai berikut.
di mana di sini terlihat bahwa pengaruh dari perbedaan temperatur sintering salah satu di antaranya adalah dia mempengaruhi tetragonalitasnya, di mana kita ketahui bahwa pada bahan ferroelektrik tetragonalitas ini berperan penting terhadap bagaimana polarisasi yang terjadi dan juga besar permitivitas yang dihasilkan. Dan di sini kekurangannya adalah pada doping 25 di sini atau 2,5% itu ternyata menghasilkan adanya secondary phase dan ini cenderung kurang bagus gitu. Maka di sini untuk yang optimum dari hasil struktur kristal ini di kombinasi doping 1% atau TFV 10. Nah, selanjutnya untuk hasil struktur kristal dengan sampel dengan BiFeO3 yang lebih dominan, di sini terlihat bahwa pada sampel Ft33 atau dengan 33% barium titanatnya itu masih terdapat adanya fase dari R3C-nya, sedangkan pada 38 itu sudah hanya satu fase saja yaitu P4MM dengan struktur pseudokubik di sini. Dan ini juga terlihat bahwa pada Ft33 di sini densitasnya cukup baik. Nah, selanjutnya pada hasil struktur lokal dari barium titanat, kombinasi barium titanat BiF3 dengan barium titanat yang lebih dominan, di sini kita lihat bahwa antara data standar Fe2O3 ini yang berwarna hitam, kemudian di sampel TFV10 dan TFV25 itu terdapat sedikit pergeseran, di mana pergeseran ini berarti salah satunya ada perubahan yang terjadi dari kondisi standar Fe2O3, di mana Fe2O3 itu mempunyai keadaan Fe3+, sedangkan pada sampel ini berarti dia secara kualitatif dia mempunyai keadaan Fe yang lebih dari 3+. Nah, selanjutnya di sini dilakukan proses konvolusi dengan menggunakan kurva Gaussian untuk melihat dari masing-masing puncak dari hasil sensing itu sendiri, di mana pada pre-edge di sini ini berhubungan dengan adanya splitting dari ligan EG dan T2G-nya, di mana ini merupakan transisi dari 1S ke 3D pada rentang energi 7110 hingga 7120 electron volt. Sedangkan pada Edge-nya ini merupakan transisi dari 1S ke 4P, di mana di sini juga terdapat dua hal, yaitu 1S ke 4P V dan juga 1S ke 4P sigma. Nah, selanjutnya yang dapat kita cari dari kurva sense tadi juga berkaitan dengan Edge energi atau N0-nya, di mana Edge energi ini diperoleh dari setengah puncak tertingginya. Dan di sini kita bandingkan dengan data standar, yaitu FeO untuk Fe2+, dan juga Fe2O3 untuk Fe3+-nya. Sehingga berdasarkan Edge energinya, di sini kita dilakukan ekstrapolasi dan ditemukan bahwa keadaan oksidasi pada sampel itu mempunyai kondisi keadaan oksidasi yang lebih dari 3+, yang artinya di keadaan oksidasi 3+ dan juga 4+. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil ekstraknya, di mana hasil ekstraknya ini sendiri, dia mendeskripsikan bagaimana jarak antara atom absorber dengan atom tetangga terdekat pertamanya, yaitu pada di sini absorbernya Fe adalah tetangga pertamanya yaitu oksigen pada oktahedralnya, kemudian tetangga keduanya yaitu Ba, Bi maupun K, dan tetangga ketiganya, terdekat ketiganya yaitu Fe dengan Fe lagi, Ti maupun vanadium. Nah, ini adalah proses splitting yang dilakukan. Nah, kemudian hasilnya adalah sebagai berikut untuk jarak antara atom absorber dengan tetangga terdekat pertamanya yaitu oksigen, kemudian tetangga terdekat keduanya yaitu Ba, Bi maupun K, dan juga tetangga terdekat ketiganya yaitu dengan Fe lagi, Ti dan maupun vanadiumnya. Nah, selanjutnya selain digunakan fitting untuk jaraknya, kita juga di sini dapat mempertimbangkan bagaimana pengaruh dari kondisi oksigennya atau coordination number dari oksigen di sekitar oktahedrannya. Dan di sini dengan rumus dasar AbO3 untuk struktur perovskit, sehingga di sini kita bisa melihat bahwa hasil fitting menunjukkan oksigen on stoichiometry dari sampel itu menunjukkan nilai yang kurang dari 3. Sehingga di sini berkaitan dapat menunjukkan bahwa sampel yang kita miliki itu mempunyai
adanya vakansi oksigen atau VO double dot. Nah, sehingga dari sini kita dapat memperkirakan bagaimana sebenarnya struktur yang terdapat pada bahan yang kita miliki, khususnya pada kombinasi bismut ferit barium titanat di doping KVO3 ini. Itu terdapat adanya distorsi di sekitar absorber dari Fe-nya itu sendiri, dan juga adanya vakansi oksigen. Dan di sini nanti berpengaruh juga pada sifat fisik dan sifat magnetiknya. Ini merupakan salah satu contoh dari struktur pada BaTiO3, dan ini merupakan reaksi defek, kemungkinan reaksi defek yang terjadi dari adanya substitusi dengan kombinasi barium titanat bismut ferit di doping KPO3-nya. Kemudian apa sih yang kita dapatkan di sini? Itu adanya tambahan pembawa muatan elektron dan juga adanya vakansi oksigen yang di sini berhubungan dengan nanti hasil dari sifat listrik maupun sifat magnetiknya. Nah, untuk sifat listriknya sendiri yang pertama dilakukan adalah pengukuran impedansi dengan menggunakan impedance analyzer, di mana di sini terlihat bahwa terdapat dua semicircle yang menunjukkan ini berhubungan dengan respon dari grain yang terdapat pada hasil sinter dan juga grain boundary-nya. Nah, kemudian dari data ini kita lakukan perhitungan lebih lanjut, yaitu dengan menghitung konduktivitas DC-nya. Di mana konduktivitas listrik DC-nya ini sendiri, di sini terlihat bahwa pada sampel baik itu dengan barium titanat dominan, yaitu TFV, maupun dengan bismut ferit dominan, itu terdapat adanya tiga zona energi aktivasi, di mana zona pertama ini berhubungan dengan adanya pembawa muatan berupa elektron. Di zona kedua ini berhubungan dengan adanya pembawa muatan dari adanya defek, khususnya defek Schottky, dan juga pada zona ketiga ini pada temperatur yang lebih tinggi itu berhubungan dengan adanya pembawa muatan adanya vakansi oksigen, di mana menurut referensi energi aktivasi di atas 1 elektron volt itu berkaitan dengan adanya pembawa muatan, yaitu vakansi oksigennya. Kemudian pada hasil permitivitas listriknya sendiri, di sini terlihat bahwa untuk perbedaan temperatur sintering, yaitu 1050 dan juga 1100, terdapat peningkatan permitivitas relatifnya, di mana pada temperatur 1100 ini terlihat bahwa permitivitas relatifnya lebih tinggi daripada yang 1050. Hal ini berkaitan dengan densitasnya dan juga tadi tetragonalitas yang terbentuk di mana pada 1100 lebih tinggi dari tetragonalitas pada 1050 derajat. Selanjutnya pada sampel TFV25 ini justru terjadi penurunan dari permitivitas relatifnya, baik itu pada 1050 maupun 1100-nya, di mana hal ini berkaitan dengan secondary phase yang terbentuk, sehingga dia mengurangi permitivitas total secara keseluruhan. Nah, selanjutnya pada permitivitas relatif dari hasil bahan dengan bismut ferit lebih dominan, di sini terlihat bahwa pengaruh dari adanya penambahan KPO3 itu dapat memberikan kontribusi positif, diantaranya adalah meningkatkan permitivitas relatifnya secara signifikan dibandingkan dengan tanpa doping KPO3, di mana hal ini berkaitan dengan pemberian tambahan polarisasi dari adanya pendopingan baik itu K pada situs A maupun vanadium pada situs B-nya. Nah, selanjutnya terakhir pada sifat magnetiknya, di sini kita melihat bahwa hasil antara sampel tanpa doping dan juga dengan doping KVO3 terlihat jelas bahwa total magnetisasinya itu berkurang secara drastis setelah dilakukan pendopingan KVO3, di mana hal ini memberikan KPO3 di sini memberikan pengaruh yang cukup besar untuk total magnetisasinya, di mana hal ini kami mencoba menganalisisnya dan menghubungkannya dengan hasil pre-etch sebelumnya, di mana pada pre-etch-nya sendiri di sini untuk sampel dengan tanpa KPO3 di sini berdasarkan referensi dari Westre dan kawan-kawan dan juga Zimmerman dan kawan-kawan, di sini terdapat dua keadaan, yaitu adanya high spin ferric, di mana kecenderungannya itu memiliki tiga atau dua peak, yaitu adanya T2G dan juga ada EG. Sedangkan pada keadaan low spin ferric, yaitu pada sampel FTP33 dan FTP38, ini terdapat adanya puncak dari A1, di mana A1 ini sendiri berhubungan dengan keadaan low spin ferric, di mana keadaan low spin ferric ini tadi berhubungan dengan kondisi
elektron-elektron pada kulit 3D yang cenderung untuk berpasangan gitu. Sehingga total magnetisasi dari elektron tak berpasangannya menjadi jauh lebih berkurang. Demikian mungkin untuk pertemuan hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Adapun kesimpulan yang dapat saya terangkan dari hasil presentasi kali ini adalah yang pertama, karakterisasi dari struktur kristal dan struktur lokal dapat membantu menjelaskan fenomena fisis yang terjadi pada hasil pengujian sifat listrik dan sifat magnetik dari bahan dengan sistem BiFeO3 barium titanat yang didoping dengan KPO3. Yang pertama ini berkaitan dengan adanya transisi struktural dari tetragonal menjadi kubik, sedangkan pada sampel Ft33 dan maupun FTV33 di sini terdapat transisi struktural dari pseudokubik ke rombohedral dan maupun dari pseudokubik ke kubik pada sampel Ft38 dan FTV38. Selanjutnya, hasil analisis konduktivitas juga berhubungan dengan adanya pembawa muatan, yaitu adanya elektron terlokalisasi dari substitusi Bi yang menggantikan Ba maupun dari vanadium yang menggantikan Ti, adanya vakansi oksigen, serta adanya defek Scotty yang menginterferensi konduktivitas listrik pada temperatur tinggi. Selanjutnya dari permitivitas listriknya, kita dapat di sini permitivitas relatif dari sampel TFM menunjukkan dua puncak pada kurva permitivitas yang berkaitan dengan temperatur Curie dari matriks BaT3-nya dan defek Kisi yang menunjukkan defek dipole dan menginterferensi permitivitas. Selain itu juga terdapat pengaruh dari secondary phase yang menurunkan nilai permitivitasnya. Kemudian pada sampel FTV, di sini adanya pengaruh dari doping adanya ion K+ dan juga V5+ dari KPO3 itu yang menimbulkan peningkatan nilai permitivitas dan ini berhubungan dengan adanya polar nanoregions yang terbentuk dan menyebabkan heterogenitas struktur setelah pendopingan K+ dan juga V5+. Dan terakhir di sini untuk karakterisasi sifat magnetik pada sistem BF-BT menunjukkan bahwa doping KPO3 dapat menurunkan kemagnetan dari sistem BF-BT secara signifikan melalui proses perubahan spin state dari high spin menjadi low spin. Selain itu juga pada sifat magnet ini terdapat pengaruh dari interaksi super exchange maupun double exchange dari logam transisi EP yang mempengaruhi kemagnetan secara totalnya. Demikian mungkin sharing atau presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator atau host. Oke, baik. Terima kasih untuk Dr. Farid Latif atas pemaparannya yang apalagi saya sendiri juga background-nya bukan fisika atau sintesis powder seperti ini gitu. Nah mungkin setelah ini kita memasuki sesi tanya jawab ya. Jadi untuk para audiensnya bisa raise hand atau mungkin kalau ada yang mengalami gangguan headphone bisa lewat chat. Oke. Mungkin sambil kita menunggu ada yang raise hand atau chat ya. Mungkin ini untuk pemantik pertanyaan gitu. Sebelumnya mungkin maaf ya Mas ya kalau misalnya ini pertanyaan agak-agak dasar ya. Jadi ini saya juga mencoba untuk belajar field baru ya. Mungkin tadi tentang ini ya Mas ya, transisi struktural ya, mulai dari tetragonal ke kubik atau ke rhombohedral gitu ya. Tadi ada sebut tentang polarisasi gitu, maksudnya polarisasi muatan apa ya, kalau kalau nggak salah ya, saya sempat dengar atau mungkin bisa dijelasin bagian itu Mas gitu, bagian dari transisi strukturalnya gitu. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi mungkin tadi sebenarnya ini berkaitan dengan data hasil konduktivitas listriknya. Apa sudah terlihat? Oh iya, sudah Mas. Jadi di sini sebenarnya di sini pada konduktivitas listriknya itu di sini terdapat pada zona di antara zona 1 dan zona 2, khususnya di daerah temperatur di sekitar 100 hingga 200 derajat. Jadi di sini itu ada diskontinuitas dari hasil pengukuran Lund conductivity-nya. Di mana hal ini itu biasanya berkaitan dengan perubahan struktural yang terjadinya. Dan ini juga kenapa saya mengatakan ini berhubungan dengan transisi struktural, karena kita yang pertama memiliki data XRD pada temperatur ruangnya. Meskipun kita tidak mempunyai data XRD pada temperatur 200 dan sekitarnya ya. Tapi pada temperatur ruang kita tahu bahwa struktur dasar dari bahan yang kita miliki adalah tetragonal dan juga pseudokubik. Di mana tetragonal ini tadi berhubungan dengan
struktur tetragonal pada barium titanat itu berhubungan dengan adanya distorsi pada TI-nya. Jadi mungkin Mbak, di sini TI-nya itu kan kalau kita simetri, itu harusnya berada di tengah-tengah. Jadi kalau dia berada di tengah-tengah, dia tidak ada perbedaan jarak antara oksigen di atas dan juga oksigen di bawahnya. Oh ya. Tapi kalau terjadi sedikit distorsi di situ, misalkan TI-nya sedikit bergerak ke arah atas, maka jarak antara oksigen di atas dan di bawahnya itu berbeda, dan jarak yang berbeda ini secara apa ya, secara mungkin hitung-hitungan muatan juga, karena di situ jarak yang berbeda, maka momen atau polarisasinya itu di situ sudah ada arah tertentu dari setiap kisinya. Pertama dari itu. Jadi pada temperatur rendah ini itu berhubungan dengan struktur dari pseudokubik dan juga tetragonalnya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan fase diagram fasenya. Jadi apa terlihat diagram fase dari BiFe3 dan barium titanatnya? Ya, mungkin bisa digedein Mas atau di Ya. slideshow juga boleh. Jadi ini berhubungan Oke. dengan pengaruh temperatur terhadap fasenya itu sendiri. Memang kita di sini tidak memiliki data XRD-nya ya, tapi kita bisa mengacu pada reference. Di sini salah satunya adalah pada reference ini khususnya pada gambar D, di mana di sini salah satunya itu pada sampel dengan bismut ferit dominan. Di mana di sini tadi kan ada sampel 33 dan 38. Maka di sini daerahnya itu dia terdapat di sekitar 35 ini, 33 sebelah kiri, 38 sebelah kanan. Dan di sini itu ada transisi fase dari yang pertama itu dari PC fase atau pseudokubik fase menjadi kubik fase. Kemudian ada dua fase lagi di sini antara rombohedral dan pseudokubik. Jadi tadi kita bisa lihat bagaimana transisi fase yang terjadi dihubungkan dengan data konduktivitas yang kita miliki. Dan di sini juga ini kan di sekitar 200 derajat ya Mbak. Di sini 200 hingga 300 ini dari pseudokubik dia berubah menjadi C fase atau kubik fase. Maka di sini pada hasil konduktivitasnya di sini juga berkaitan dengan pertama dari adanya transisi fase dari pseudokubik ke kubiknya, khususnya di Ft38 di sini dan juga Ft33. Seperti itu mungkin. Oke, oke, oke. Oke, jadi kalau boleh saya agak simpulkan sedikit ya Mas, berarti itu transisi strukturalnya itu justru diprediksi dari perubahan konduktivitas gitu Mas? Ya, salah satunya itu Oh, salah konduktivitas satu. ini dipengaruhi oleh perubahan strukturnya juga. Meskipun Oke, lebih oke. baik kalau kita mempunyai data XRD di temperatur tinggi juga ya. Cuman karena Iya, iya, mungkin iya. keterbatasan data XRD-nya yang kita miliki hanya di temperatur ruang, maka kita bisa mengacu pada referensi yang sudah ada. Seperti itu. Oke, oke, baik Mas, terima kasih untuk jawabannya Mas. Oke, mungkin audiens lain ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau lewat chat ya. Jadi untuk yang bagi peserta yang beruntung gitu ya. Beruntungnya lewat apa? Bisa lewat pertanyaan atau oh ini ada yang raise hand ya dari Mbak atau apa nih? Nana Suryani ya. Eh, Oh, izin oke. Mbak Nano Iya, Sujani kebetulan. Nana Ya, Suryani. Oh iya. iya Mbak. Terima kasih kepada Ibu moderator sebelumnya dan kepada pemateri hari ini. Sangat menarik sekali pembahasannya ini. Memang dan cukup komprehensif juga ya terkait dengan data-datanya. Sebenarnya ada pertanyaan sih. Mungkin memang cukup mendasar aja terkait dengan vakansi oksigen ini sendiri. Untuk di materi ini sebenarnya efek dari vakansi oksigen ataupun uh, elek elektronnya ini tuh terhadap struktur struktur kristal ini tuh seperti apa begitu terhadap apa namanya, kan di struktur kristal ferrosket ini kan salah satunya tadi terkait dengan vakansi oksigen dan juga terkait dengan elektronnya itu sendiri. Nah, kedua faktor ini mempengaruhi
ion conductivity-nya itu seperti apa begitu? Apakah dengan dua faktor ini itu meningkatkan atau mengurangi begitu? Dan sebenarnya itu kan mempengaruhi di sifat di sifat Elektronik. elektronya atau Ya, bagaimana gitu, Pak? Mungkin itu ya. sih, Pak, karena sedikit sedikit terkait dengan yang sedang saya coba teliti begitu terkait di situ. Jadi vakansi dan elektron ini pengaruhnya seperti apa? Karena kalau di saya sendiri kan kemarin itu sempat melakukan mapping terhadap density elektron, nah begitu. Nah, mungkin apa ada keterkaitannya atau bagaimana begitu, Pak? Mungkin itu sih, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih Mas Nano Sujani ya Mas. Baik, mungkin tadi pertanyaannya berkaitan dengan adanya pembawa muatan elektron dan juga vakansi oksigen ya Mas. Sebenarnya di sini itu kita berawal dari reaksi defect-nya sih Mas. Jadi mungkin dari hasil data EXAP dan juga SAMS tadi, kita mungkin tujuannya adalah untuk memprediksi bagaimana sebenarnya reaksi defect yang terjadi akibat substitusinya. Di mana di sini kan tadi dari reaksi defect ini karena di sini ada kesetaraan ya Mas, intinya di sini karena kenapa timbul adanya vakansi oksigen dan juga elektron ini karena substitusi yang kita lakukan. Substitusi ini misalkan tadinya itu bahan dasarnya itu barium titanat gitu. Struktur dasarnya itu barium titanat, tapi barium titanat ini tuh posisi dari Ba-nya itu sendiri di situs A itu kita ganti dengan Bi dan juga dengan K. Pada situs B-nya itu Ti itu kita ganti dengan Fe dan juga vanadium. Nah, apa yang terjadi ketika kita ganti si atom-atom pada posisinya itu proses substitusi ya mungkin di situ itu ada terjadi di sini Bi yang tadinya kondisi dasarnya itu 3+ menggantikan 2+, di sini terdapat kelebihan satu muatan. Dan karena kelebihan satu muatan di sini otomatis di sekitar atom-atom itu akan terbentuk adanya netralitas, dan netralitas yang dimungkinkan dari sini adalah adanya tambahan elektron. Khususnya di sini elektron di sini ya, Mas. Nah, kemudian pada kasus K yang menggantikan Ba, di mana K itu 1+ menggantikan Ba 2+, di sini justru kekurangan muatan. Dan karena kekurangan muatan ini perlu diadakan adanya netralitas. Salah satu netralitas yang memungkinkan adalah adanya vakansi oksigen. Karena oksigen itu kita tahu dia 2- kan. Kalau 2- dia tidak ada, maka di situ terdapat dia bisa menambah netralitasnya, jadi tadinya kurangan jadi netral seperti itu. Nah, kaitannya dengan konduktivitas tadi mungkin Mas di sini ya Mas. Jadi di sini ada 3 zona temperatur, khususnya pada temperatur ruang hingga temperatur 100 derajat hingga 200 derajat, itu kan di zona 1 ya Mas. Di sini jelas bahwa kita ketahui bahwa elektron merupakan salah satu pembawa muatan. Semakin banyak elektron yang terdapat pada bahan kita, semakin cepat juga konduktivitasnya. Di sini pengaruh dari defect itu sendiri tadi dia menimbulkan tambahan elektron-elektron di sekitaran atom-atom atau di sekitaran struktur BaTO3 tadi, sehingga di sini pengaruh dari elektron tambahan itu mempercepat atau meningkatkan konduktivitas pada temperatur ruang hingga temperatur di sekitar 150 hingga 200 derajat seperti itu. Dan itu juga berhubungan, selain itu berhubungan dengan transisi fase tadi, karena kita ketahui bahwa terdapat transisi fase dari tetragonal ke kubik untuk barium titanat, dan juga pada BiFe kombinasi BiFe barium titanat tadi ada transisi fase dari pseudo kubik ke kubik maupun dari rombohedral ke kubiknya. Kemudian untuk vakansi oksigen itu sendiri, di sini juga sama, dia memberikan tambahan konduktivitas dari adanya vakansi oksigen ini sendiri, karena tadi fungsinya adalah netralitas, dan oksigen di sini sebenarnya dia agak menghambat untuk konduktivitasnya. Namun di sini untuk kontribusi dari vakansi oksigen itu sendiri terjadi pada temperatur yang relatif tinggi, yaitu di atas temperatur 300 maupun 400 derajat Celcius. Jadi itu ditandai dengan adanya energi aktivasi yang relatif tinggi, yaitu lebih dari 1 elektron volt
Dan ini bereaksi pada vakansi oksigen ini kontribusinya pada temperatur tinggi, bukan pada temperatur ruang hingga 100 maupun 200 derajat. Seperti itu mungkin Mas, terkait dengan densitas elektron, mungkin saya di sini tidak sampai ke sana ya Mas, untuk densitas elektronnya, tapi jelas mungkin semakin densitas elektronnya tinggi, dia konduktivitasnya cenderung akan semakin naik, seperti itu. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas penjelasan yang lebih detailnya kembali. Jadi ada sedikit insight untuk saya juga ke depan. Terima kasih Bapak sebelumnya. Terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Nano Sujani ya. Selanjutnya, apa ada pertanyaan lagi dari audiens yang lain? Sekali lagi, saya sampaikan untuk pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau bisa raise hand ya, teman-teman semua. Oke. Eh, mungkin ini dari saya lagi ya, Mas ya, untuk memantik mungkin yang lain mungkin masih memahami ya, atau masih meramu pertanyaannya. Nah, ini lagi-lagi mungkin saya agak awam ya Mas ya. Tadi menyambung tentang oksigen vacancy, kedengarannya itu penjelasannya sangat struktur, sangat elektronik gitu ya. Maksudnya sangat atomik gitu ya analisisnya. Nah, apakah kekosongan oksigen itu apa istilahnya berpengaruh pada mikrostruktur ya atau apa ya bahasanya? Ya pada mikrostruktur ya Mas. Maksudnya apakah dari densitas materialnya kah atau itu memang hanya bisa di apa ya di screening lewat tadi ya tadi lewat apa sih SANES atau apa gitu ya Mas Lewat ya. Heeh. X-FAB-nya, lewat X-FAB. Oh XAPS, heeh. Nah itu apakah secara penampilan appearance dari SEM atau apanya itu ada semacam keanehan atau memang tidak tidak ada sama sekali gitu Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Mungkin sejauh ini yang, bisa saya dapat gitu, Mbak, untuk vakansi oksigen ini secara umum pada SEM itu, saya tidak menemukan adanya perubahan, yang berbeda gitu, baik Ya, pada iya grain sih. maupun grain boundary-nya. Mungkin perlu alat, atau, karakterisasi lebih lanjut untuk mengetahui vakansi oksigen ini sendiri. Itu mungkin, tapi, kita ketahui di sini adanya vakansi oksigen ya salah satunya adalah dengan, cara tadi kita melakukan, fitting dengan oksigen di sekitaran atom absorbernya. Kenapa, Hmm. itu, pengaruh fitting itu bisa menentukan, kondisi oksigen di sekitarnya, karena tadi, mungkin terkait dengan adanya vakansi ini, dia akan merubah jarak antar, absorber tadi dengan oksigen di sekitarnya. Misalkan di sini kan sebagai gambaran, ini terdapat satu vakansi oksigen dan di sini, karena terdapat adanya vakansi oksigen, kemungkinan juga terdapat perubahan atau distorsi dari jarak antara Fe, absorber di sini dengan, eee, atom-atom oksigen di sekitarnya gitu. Jadi deteksi vakansi oksigen yang dilakukan di sini adalah berdasarkan jaraknya itu. Jadi perubahan jarak itu Hmm. Oke. Mungkin kalau dia terisi penuh ya, khususnya di Hmm. 4 oksigen di sekitar ini, dia kemungkinan jaraknya itu bakalan hampir sama karena dia harusnya netral gitu. Tapi ketika ada vakansi oksigen, di sini timbul adanya pergeseran, sedikit pergeseran untuk netralitas gitu. Karena tadi, di sini kalau kita berbicara tentang muatan, selain dipengaruhi oleh, besar kecilnya muatan, juga dipengaruhi oleh, jaraknya. Sebagaimana hukum dasar Coulomb gitu, Mbak. Dia kan pengaruh muatan Hmm. Q1, Q2-nya ataupun per jaraknya. Jadi Hmm. berdasarkan jarak ini kita dapat mengestimasi adanya vakansi oksigen. Seperti itu mungkin Baik, baik. kaitannya dengan strukturnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Farid ya. Ini karena belum ada yang bertanya lagi ya, mungkin ini karena saya jadi ikut penasaran ya, jadi takutnya saya mendominasi ya. Mungkin ada audiens lain yang ingin bertanya gitu, bisa lewat chat atau lewat raise hand. Sekali lagi saya sampaikan. Oke Mas Farid sambil nunggu ya, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Berarti kalau misalnya dari apa ya, istilahnya distorsi distorsi panjang ikatan seperti itu ya, dan itu akhirnya ber- berakibat pada semacam penambahan muatan elektron atau apa tadi itu ya gangguan di permisivitas gitu ya. Permisivitas. Ya, permitivitas. Nah, berarti sebenarnya boleh nggak sih Mas kita misalnya itu dopingnya berarti kalau gitu kita ganti aja dengan yang eh,
yang ionnya misalnya banyak gitu ya. Maksudnya yang, muatannya lebih resultan muatannya tuh besar gitu. Jadinya nanti distorsinya makin besar gitu, alias nanti gangguan permitivitasnya jadi makin besar gitu. Tapi di sisi lain apakah malah justru tetap harus hati-hati gitu supaya tidak mengorbankan istilahnya struktural dari si perovskite-nya pada secara keseluruhan gitu, Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin untuk pendopingan itu sendiri, mungkin ada beberapa syarat ya untuk pendopingan itu sendiri. Salah satunya adalah, kemungkinan untuk, si pendoping atau atom substitusinya itu bisa masuk ke struktur atau tidaknya. Salah satunya adalah pertama mungkin dari strukturnya, apakah dia mempunyai struktur yang sama atau berbeda. Selain mungkin tadi muatannya ya, muatannya karena kita pengen merubah muatannya atau ingin membuat defect, atau tambahan elektron maupun vakansi pada strukturnya. Namun kita juga harus memperhatikan tadi, kesesuaian antara, donor atau substitutor ke, eee, struktur utamanya gitu. Kenapa itu penting? Karena kalau tidak, di sini saja sebagai contoh untuk, doping KPO3 di atas 2,5%, ternyata dia sudah tidak lagi, masuk ke struktur. Artinya dia cenderung ingin membentuk, struktur sendiri. Salah satunya tadi mungkin Ba3 VO4, 2 kali, itu barium vanadat, dan, itu justru pengaruhnya tidak baik gitu. Jadi, pada doping sendiri, itu, eee, kita harus memperhatikan beberapa faktor, salah satunya mungkin kesesuaian struktur, kemudian tadi, jari-jari ioniknya juga penting, karena itu, eee, mem dia bisa masuk ke struktur yang ditempati atau tidaknya, berhubungan dengan itu, dan juga tadi mungkin terakhir, dari tingkat bagaimana si struktur utamanya itu bisa menerima seberapa banyak, doping yang bisa diterima, seperti itu. Oke, oke, oke. Baik. Terima kasih Mas Farid untuk jawabannya ya. Benar-benar memberi insight, apalagi untuk orang yang misalnya juga tidak berkecimpung di bidang ini gitu. Jadi saya menghimbau lagi untuk teman-teman gitu. Mungkin ada rasa penasaran atau tadi ada skip penjelasan di beberapa slide-nya Mas Farid, bisa menyampaikan pertanyaannya lewat chat atau lewat raise hand. Nanti untuk peserta yang beruntung bisa mendapatkan ada 2 hadiah, yaitu buku 300 ilmuwan nano dan voucher jasa penanoan gitu. Jadi memang Nano Center Indonesia ini ada sebagai informasi ya, membuka jasa penanoan biasanya gitu. Jadi misalnya teman-teman punya sampel atau apa yang ingin dinanokan, nah itu bisa lewat Nano Center Indonesia. Dan melalui acara ini kita menyediakan voucher untuk para peserta yang beruntung gitu. Jadi bisa mengajukan jasa penanoan dengan gratis. Oke, jadi silahkan untuk dimanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Oh, oke, ini ada pertanyaan ya di chat dari ini mungkin Mbak Thomas ya, dari Kamilah Taher. Ini dari Universitas Erlangga ya, Mas. Nah, ini juga sama, Mbak Thomas ini masih cukup awam dengan pembahasan tentang ini gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah barium titanat dengan bismut ferit yang didoping KVO3 ini memiliki konduktivitas listrik yang cukup jika dijadikan sebagai bahan penyusun solar cell, Mas. Kemudian jika bisa, seberapa efektifnya jika dibandingkan dengan beberapa solar cell dengan bahan lain seperti silikon, ya. Itu pertanyaannya, Mas. Monggo, Mas. Oke, terima kasih, atas pertanyaannya dari, eee, Bapak atau Ibu Kamiliah Tahir ya. Sebenarnya di sini mungkin, untuk konduktivitas di sini khususnya pada bahan barium titanat dan bismut ferit ini sendiri, sebelumnya ini mungkin merupakan bahan dielektrik, itu mungkin yang pertama ya. Karena dielektrik ini berhubungan dengan, eee, memang penyimpanan dan, penyimpunan muatan seperti pada kapasitor, jadi dia menyimpan kemudian mengeluarkan, muatan, pada prinsipnya seperti pada kapasitor. Namun di sini mungkin kalau berkaitan dengan solar cell, itu setahu saya untuk solar cell ini berhubungan dengan bahan semikonduktor. Jadi, mungkin secara prinsip dasar ini agak berbeda untuk konduktivitasnya itu sendiri.
Kemudian untuk secara efektivitasnya ini saya juga mungkin belum bisa menjawab bagaimana efektivitas ketika bahan ini dijadikan sebagai bahan solar panel. Mungkin untuk dopingnya itu ada beberapa atom baik itu Bi, Fe maupun Ti yang bisa didoping ke bahan solar cell. Namun untuk bahan ini sendiri saya rasa saya belum menemukan untuk pengaplikasiannya dalam kasus solar panel. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab mengenai bahan ini jika digunakan sebagai bahan solar panel. Oke, mungkin itu jawaban dari dari Dokter Farid ya. Mungkin ada tanggapan atau sudah cukup dari Bapak atau Ibu? Oh ya, oke sudah cukup ya. Oke, selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk audiens lain gitu. Silahkan untuk satu pertanyaan terakhir bisa disampaikan lewat chat atau lewat raise hand. Oke, ini mungkin saya menjawab dari ini ya, Bapak Nano Sujani, nanti terkait materi atau rekamannya gitu ya. Bagi yang memang berminat untuk mendapatkan materinya, bisa lewat chat ini nanti saya catat gitu untuk peserta yang berminat tentang materinya gitu. Nanti saya ingatkan juga mungkin untuk yang belum mengisi presensi biar bisa terrecord ya email dan sebagainya lewat poster atau mungkin ini di sini. Oke, ini kalau nggak ada lagi kah yang mau bertanya bisa lewat chat atau lewat raise hand? Oke, Mas Farid, mungkin terakhir ya dari saya. Untuk perovskit yang berbasis barium ya, barium titanat ini ya. Ini kan judulnya ada perovskit-perovskitnya ya. Saya belum banyak baca juga tentang perovskit. Nah, sebenarnya posisi dari barium titanat ini ya, Mas ya, di perovskit itu seperti apa sih, Mas? Atau memang maksudnya seberapa masih menjanjikannya gitu misalnya atau mungkin Mas sempat tahu gitu tandingan-tandingan perovskit berbasis yang lain gitu dan posisi barium titanat dibandingkan perovskit basis lainnya seperti itu Mas. Oke, mungkin posisinya terkait dengan riset yang masih tren saat ini ya, Mbak. Hmm. Untuk barium titanat ini sendiri mungkin sudah digunakan sejak lama, khususnya pada pengembangan bahan kapasitor gitu. Tapi di sini untuk perkembangannya, salah satu yang di sini mungkin ini juga relatif baru, di mana untuk bahan BiFe dan barium titanat ini sendiri ini masih tren di 2020 dan juga mungkin masih banyak riset-riset lainnya yang masih mengembangkan bahan ini. Adapun mungkin tadi terkait dengan modifikasi yang dilakukan dan juga optimalisasi yang sedang dilakukan juga masih tren hingga saat ini. Namun mungkin untuk barium titanatnya sendiri, kalau hanya barium titanatnya itu mungkin sudah banyak sekali ya. Tapi di sini masih banyak riset-riset yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dari metode sinteringnya. Untuk metode sintering juga di sini terdapat banyak cara untuk menghasilkan barium titanat. Khususnya di sini kan kita tahu barium titanat itu mempunyai temperatur sintering yang tinggi, yaitu di 1300 derajat. Karena bahan ini termasuk bahan keramik, maka di sini diperlukan temperatur yang tinggi secara konvensional seperti itu. Namun dengan perkembangan penelitian itu juga ternyata sekarang bahan ini bisa disintesis dalam temperatur yang relatif lebih rendah. Salah satunya mungkin pertama dilakukan doping. Yang kedua dengan cara proses sinteringnya itu sendiri ada berbagai macam proses sintering. Di antaranya ada spark plasma sintering, itu mengkombinasikan antara tekanan dengan juga pemanasannya. Dan juga ada cold sintering. Cold sintering ini bahkan di beberapa referensi jurnal terbaru itu bisa dilakukan pada temperatur di sekitar 200 derajat atau turun 300 derajat. Jadi sangat signifikan gitu dari 1300 tadinya kita bisa lakukan di 200 derajat maupun 300 derajat. Artinya juga penggunaan energi untuk pembuatan bahan ini juga tadi bisa direduksi secara signifikan karena kita tahu kan untuk menghasilkan temperatur 1300 derajat mungkin daya listrik yang diperlukan juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan temperatur sekitar 300 atau 200 derajat.
Itu mungkin salah satunya jadi ada spark plasma sintering, flash sintering, maupun, tadi cold sintering. Itu salah satu bentuk pengembangan dari barium titanatnya itu sendiri. Jadi kalau bahannya, ini bahan yang sudah lama, tapi untuk pengembangannya, di sini ada banyak cara, banyak ranah yang bisa kita, eksplor untuk pengembangan bahan barium titanatnya ini sendiri, baik itu dari doping maupun cara pembuatannya. Seperti itu mungkin, Mbak. Oke, oke. Sebentar. Terima kasih untuk Mas Farid ya. Oh ya, ini ada yang bertanya tentang ini ya, tentang presensi ya. Sebentar, mungkin saya kirimkan dulu nih. Ya, mungkin untuk para peserta bisa mengisi presensi ya. Baru saya kirim ini di kolom chat. Untuk yang untuk yang berminat mengenai materi dari Mas Farid ini, nanti recording atau PPT-nya juga akan kami share melalui yang yang hadir pada acara ini gitu ya, melalui track record dari email para peserta gitu. Oke. Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, saya rasa cukup jelas apa yang disampaikan dari Dr. Farid kali ini gitu ya. Dan terima kasih saya ucapkan pada Dr. Farid gitu untuk pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan semoga bisa memberikan insight baru kepada kita semua gitu, pada mas-mas dan mbak-mbak semua, baik yang seperti saya awam gitu ya, mungkin untuk menambah wawasan atau bahkan untuk teman-teman lain yang juga berkecimpung dalam bidang perovskite atau material terkait itu. Nah, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin saya izin untuk ini ya, untuk dokumentasi. Jadi kita foto bersama sebelum saya tutup sesi Nanotalks. Jadi saya izin untuk teman-teman semua mengaktifkan kameranya. Oke, sebentar. Oke. Silakan untuk teman, saya tunggu untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Kita akhiri sesi ini, jadi mari kita berfoto bersama untuk dokumentasi. Oke, saya izin screenshot ya. Oke, saya tunggu beberapa lagi ya. Silahkan sekali lagi teman semua, mas-mas dan mbak-mbak, bisa mengaktifkan kameranya, kamera desktopnya untuk dokumentasi Nanotalks pada episode ke-56 ini. Oke, saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik semuanya, terima kasih telah hadir pada acara Nanotalks episode ke-56 pada hari ini, pada 31 Januari 2024. Semoga apa yang disampaikan dari pembicara bisa memberikan manfaat baik bagi pembicaranya sendiri juga untuk peserta dan audiens kalian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode di Nanotalks episode ke-57. Selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,